Nah, saudara-saudara, 80 tahun yang lalu, tepatnya 17 Agustus 1945, bangsa kita mendengar proklamasi yang menggema dengan penuh kekuatan. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, Bapak Ibu. Nah, dan ini menjadi momen sukacita, momen yang penuh kelegaan, dan tentu saja ini menjadi momen kebanggaan nasional, saudara-saudara. Dan setiap tahun kita yang mengikutinya, setiap tahun kita sekarang berwarna merah, kecuali ya saya agak warna biru-biru. Saya jadi ingat Belanda, Bapak Ibu, kata Pak Afin. Aduh, belum beli batik merah. Ada batik merah, Bapak Ibu, cuma udah kekecilan. Nanti Bapak Ibu nggak enak lihat saya nanti kalau kekecilan. Nah, dan Bapak Ibu ini menjadi sukacita. Wah, merah, rame, tanggal 16. Saya lah kemarin mau ke Cisauk, lewat Kebayoran, tutup jalan. Orang udah pada heboh dari tanggal 16. Pasang aksesoris udah beberapa hari sebelumnya. Acara dan demi acara-acara. Tapi Bapak Ibu, apakah kita tetap mengingat sih apa tujuan kemerdekaan kita, Bapak Ibu? Apa tujuan kemerdekaan kita? Nah, saudara-saudara, kemerdekaan itu menolong kita, Bapak Ibu, untuk bisa menjadi satu bangsa yang berdiri sendiri, yang independen, yang mandiri, yang tidak dipengaruhi oleh bangsa lain. Ya, kita mengurus diri kita sendiri. Itu artinya merdeka. Kita tidak diurus oleh bangsa lain, walaupun beberapa bangsa mencoba mengikut campur, Bapak Ibu, di dalam konstituen kita, di dalam undang-undang kita, dengan berbagai cara. Yang Bapak Ibu mungkin udah dengar-dengar lah ya, negara-negara mana saja itu. Baik dari negara yang ya katanya sangat liberal, tapi negara yang juga ada unsur-unsur komunisnya, Bapak Ibu. Jadi ya itu tapi terjadi. Semua negara akan saling mempengaruhi, dan kepentingan itu apa? Apakah untuk bangsa kita? Enggak. Kepentingan itu apa? Untuk bangsa mereka. Jadi makanya kemerdekaan kita, Bapak Ibu, menjadi tonggak yang penting bagi kita untuk kita bisa mempergunakannya dengan baik. Tapi problemnya adalah kemerdekaan yang kita peroleh tidak dipergunakan dengan baik. Ada beberapa provinsi yang sudah lepas, Bapak Ibu, tetapi akhirnya dari Indonesia, bukan berarti Indonesia lebih baik ya, tetapi kita bisa melihat rupanya orang-orang yang pengen melepaskan diri dari suatu negara, atau inilah, pengen buat otonomi daerah. Di Indonesia pengen buat otonomi baru. Tujuannya apa? Agar punya kuasa lebih banyak. Jadi kita dikasih kemerdekaan oleh Tuhan sehingga bangsa kita merdeka, tetapi kemerdekaannya tidak digunakan sama sekali dengan baik. Kemerdekaan malah digunakan semaksimal mungkin untuk untuk mengeraup keuntungan bagi diri sendiri. Dan inilah kemerdekaan yang sama sekali berdosa, Bapak Ibu, di hadapan Tuhan. Kemerdekaan nasional yang seharusnya itu bukan jadi garis akhir dan menjadi awal untuk membangun, kenyataannya tidak dipergunakan dengan baik. Dan menariknya, orang Kristen juga sama. Bahwa kemerdekaan rohani seringkali disalahgunakan untuk suka-sukanya. Kan hidup oleh anugerah, percaya Yesus kan selamat, ya suka-suka aja gue hidup, Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat dalam Galatia 5 ayat 13-15, bahwa kita diingatkan, walaupun kita sudah dibebaskan oleh Kristus saat kita percaya kepadanya, kita diingatkan, jangan salah gunakan kebebasan. Kita ngatakan koruptor lah, kita ngatakan politikus lah, tapi kita sendiri sudah dimerdekakan dari dosa pun, kita tidak mempergunakannya itu dengan baik. Kita buka Galatia 5 ayat 13-15. Galatia 5 ayat 13-15. Bapak Ibu, saya akan baca untuk Bapak Ibu. Ini dalam TB2 ya, jadi mungkin ada satu atau dua kata yang mereka sudah revisi. Sekali lagi, Alkitab Indonesia kita itu Alkitab terjemahan, Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau baca bahasa aslinya Yunani sama Ibrani, nah itu nggak ada perubahan. Di Indonesia, di dalam bahasa terjemahan kadang ada perubahan-perubahan. Galatia 5 ayat 13-15, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun, janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seseorang akan yang lain dengan kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun, jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudara-saudara, nah kemerdekaan diingatkan. Saudara-saudara, Paulus memulai dengan frasa kamu telah dipanggil untuk merdeka, dan ini bukan bicara tentang kebebasan politik, Bapak Ibu. Ini bicara tentang kebebasan rohani.
Di dalam Kristus, saat kita percaya kepada Yesus Kristus, kita itu bebas dari usaha yang sia-sia untuk memperoleh keselamatan. Dan kita bebas dari usaha yang sia-sia untuk mendapatkan cintanya Tuhan. Karena manusia tidak mungkin mendapatkan cintanya Tuhan sebaik apapun kita hidup, Bapak Ibu. Kita bebas dari hukuman dosa. Kita bebas dari tekanan, apakah aku sudah cukup baik? Karena Yesus sudah berkata di salib, sudah selesai. Nah Bapak Ibu, kenapa kalimat ini penting? Maksudnya kenapa Paulus tulis Galatia 5 ayat 13-15? Maksudnya apa kaitannya? Di dalam konteks Galatia, rupanya ada para pengajar palsu di Galatia yang disebut kaum Yahudi Kristen. Jadi orang Yahudi tapi sudah jadi Kristen. Mereka mengajar bahwa gini, iman kepada Kristus saja itu tidak cukup. Oke ya. Iman itu nggak cukup. Iman ditambah perbuatan. Bagi pada saat itu, perbuatannya apa? Yang harus dilakukan adalah, kalau Bapak Ibu, ada orang-orang Galatia nih, Yahudi Kristen saat ini, Bapak Ibu itu harus disunat. Harus disunat. Sunat fisik ya, bukan sunat hati. Bukan, sunat fisik Bapak Ibu. Kemudian harus mentaati hukum Yahudi. Ada 613 peraturan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan pada zaman itu. Dan menariknya Bapak Ibu, 613 hukum yang sama masih dilakukan oleh Yahudi modern pada saat ini. Ya dan tidaknya. Dan harus. Jadi mereka berpikir adalah, kamu nggak bisa hanya percaya kepada Yesus saja, untuk dapat diselamatkan. Kamu harus menambahkan elemen-elemen lain, mengikuti hukum Yahudi, kamu harus disunat, dan lain-lain sebagainya. Kamu tidak boleh makan makanan yang dilarang oleh orang-orang Yahudi. Kamu nggak boleh makan darah, kamu nggak boleh makan daging. Kita nggak boleh makan samcan, Bapak Ibu, daging B2. Barusan kemarin udah saya ulang tahun jauh-jauh, saya datang ke Cisauk, Bapak Ibu, makannya restoran opung. Waduh, sudah curiga nih, restoran Batak nih. Tapi dia fusion ya, dia gabung. Jadi dagingnya daging B2, ada digoreng, terus ada dagingnya di kari. Saya juga baru pertama kali lihat daging babi di kari, Bapak Ibu. Gitu loh. Ya biasa kita makan daging panggang gitu loh. Paling sosis ya kalau Chinese food gitu loh. Ini diapain? Terus habis itu jangan saya malah cerita makanan. Jadi kurang lebih Bapak Ibu kira-kira seperti itu. Nah, jadi waktu saya masuk sana Bapak Ibu, ya kita nggak boleh makan daging-daging tertentu. Dan ini adalah orang-orang Yahudi Kristen. Dan yang lucunya Bapak Ibu, ini yang terjadi di zaman sekarang Bapak Ibu. Bahwa orang-orang Kristen ada yang, harus begini, harus begitu, ditambahin semuanya. Bapak Ibu. Dan ada orang-orang Kristen yang sekarang akhirnya mengambil perjanjian lama untuk dihidupkan kembali di zaman sekarang. Makanya ibadahnya itu hari Sabtu, makanya tidak boleh makan daging-dagingan tertentu, dan lain-lain sebagainya. Jadi ada saudara-saudara kami juga dari Kristen yang mereka tidak minum teh, tidak minum kopi, Bapak Ibu juga tahu, terus tidak minum darah, maksudnya bukan minum darah sih. Misalnya kalau makan B2 itu kan ada darahnya kan, sausnya kan, itu nggak boleh. Daging-daging ada darahnya itu harus dikeringkan total Bapak Ibu sebelum dimakan. Tapi ini yang terjadi dengan orang-orang Kristen, PL-nya itu dibawa ke PB, karena mereka berpikir kalau untuk bisa menyenangkan hati Allah semuanya harus dimasukin. Nah sekarang apakah kita itu tidak terpengaruh? Kadang-kadang kita terpengaruh loh Bapak Ibu. Kita mungkin berpikir bahwa kalau saya nggak pergi setiap hari ke gereja, saya nggak akan diselamatkan. Kita berpikir bahwa saya kalau tidak memberikan perpuluhan, maka saya tidak akan diterima oleh Tuhan. Waduh, saya tidak melayani setiap minggu, maka saya tidak diterima oleh Tuhan. Saya tidak dibaptis, saya tidak ikut katekisasi, saya jadi pengurus atau majelis. Waduh, saya harus baca Alkitab setiap hari, doa setiap hari. Tidak, Bapak Ibu. Keselamatan, kita bicara keselamatan ya, bukan pengudusan. Ini nanti bicara teologi. Bicara keselamatan, tidak ada satupun yang manusia bisa tambahkan untuk bisa diselamatkan di dalam Alkitab. Karena manusia semua berdosa, tidak satu kebaikan pun bisa, Bapak Ibu. Bagi agama yang lain, karma harus dikumpulkan, bukan? Dengan reinkarnasi berkali-kali, berarti artinya adalah satu kehidupan nggak cukup. Kenapa? Kenapa satu kehidupan nggak cukup? Karena memang nggak bisa. Mereka tahu secara manusia, nggak bisa ini untuk mencapai pencerahan. Bagi agama yang lain, hidup itu ada neracanya. Neraca baik dan yang jahat. Tapi mereka sadar, neraca ini nggak bisa seimbang.
Makanya ada peraturan-peraturan agama yang waktu kita lakukan, kebaikannya itu dikali-kali lipat. Coba pikirkan Bapak Ibu, dikali-kali lipat. Kali 2, kali 3, kalau mengikuti pada bulan tertentu dan melakukannya utuh berkali-kali lipat. Kenapa? Coba Bapak Ibu pikirkan kenapa seperti itu terjadi. Karena kita tahu bahwa kebaikan manusia tidak akan pernah cukup bisa meredakan murka Allah atas dosa. Makanya di dalam Alkitab dikatakan, hanya iman kepada Kristus, makanya Yesus Kristus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, karena tak ada satupun manusia yang mampu, Bapak Ibu. Sekarang anehnya orang-orang Kristen pada saat itu dan bahkan pada sekarang ditambahin, oh kamu kalau nggak ke gereja, oh kamu kalau nggak pengakuan dosa, oh kamu kalau nggak baca Alkitab, kamu akan diselamatkan. Oh ini kesesatan. Wah enak dong Pak nggak baca Alkitab. Hati-hati, kita bicara keselamatan, kita bicara pengudusan. Mau makin serupa Yesus Kristus, baca Alkitab kita setiap hari. Orang yang nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah renungan, jangan 20 tahun hidup pun jadi Kristen, pasti hidupnya berantakan. Dia nggak akan memuliakan Tuhan. Masih bisa selamat nggak? Masih bisa selamat. Tapi keluarganya kasihan, anaknya kasihan, kantornya kasihan, karena karakternya nggak berubah. Bener, masih bisa diselamatkan, tapi menjadi contoh. Bukan contoh baik, tapi contoh hancur. Lihatlah itu, kasihan itu. Paulus mengatakan kita itu tetap diselamatkan, tapi seperti dari dalam api. Jadi kalau memang anugerah itu sudah hadir, Bapak Ibu tidak ada satu kebaikan pun. Jadi Paulus menegaskan bahwa keselamatan semata-mata hanyalah anugerah melalui iman kepada Kristus, Bapak Ibu. Dan kita itu bebas dari hukum sebagai syarat keselamatan. Ingat ya, ini syarat keselamatan ya, bedakan syarat keselamatan sama syarat pengudusan. Kita menjadi serupa Kristus, kita makin sabar, kita makin pengertian, kita makin berhikmat. Bapak Ibu kalau mau berhikmat baca Amsal berkali-kali, begitu banyak nasihat-nasihat hikmat yang penting. Tapi untuk bicara keselamatan kita bebas hanya dengan percaya Yesus. Bebas dari hukuman dosa, bebas dari usaha untuk membeli, sia-sia membeli kasih Allah. Karena kasih Allah itu sama sekali tidak bisa dibeli, Bapak Ibu. Dan apakah kita sadar Bapak Ibu dengan keyakinan ini? Kita diingatkan bahwa di ayat 13a kita itu dipanggil untuk hidup merdeka. Jadi hiduplah merdeka. Jangan tambahkan momok-momok yang lain sebagai bentuk, sebagai tanda bahwa aku perlu diselamatkan. Enggak. Keselamatan murni hanya percaya pada Yesus. Tapi mau nggak hidup kita lebih baik 10-20 tahun lagi? Kalau mau, itu namanya pengudusan. Baca Alkitabnya, renungkan, beribadah setiap minggu, terlibat di dalam kelompok-kelompok, melayani. Di situ kita akan dilatih iman kita, karakter kita. Mau makin serupa dengan Yesus, bergabung menjadi anggota dari satu gereja lokal masing-masing. Jangan lepaskan itu. Jangan kayak kutu loncat, Bapak Ibu. Tetapi kalau diselamatkan, kita beda ingat ya, keselamatan dan pengudusan. Oke. Bicara keselamatan hanya dengan percaya pada Yesus, Bapak Ibu. Nah, sekarang problemnya adalah setelah kita dipanggil oleh merdeka, rupanya ada problem lain. Rupanya orang Galatia itu ada orang-orang yang menyalahgunakan kemerdekaan mereka. Sehingga di bagian ayat 13b dan di ayat 15, Paulus mengingatkan agar kita jangan menyalahgunakan kemerdekaan untuk hidup dengan dosa. Kebebasan kita bisa berubah dengan cepat menjadi egoisme, Bapak Ibu. Di Indonesia, ya sekali lagi setelah kemerdekaan ada, atau setelah ada otonomi daerah, kan? Pengen dong ini diprovinsiin, pengen dong ini dibuat jadi daerah lain di dalam. Kenapa? Karena mereka pengen menjadi pejabatnya di dalamnya. Untuk apa? Mengeruk kepentingan sendiri, egoisme. Indonesia rusak bukan dari luar, Bapak Ibu, tapi rusak dari dalam. Sebagaimana kehidupan dimanapun, Bapak Ibu. Setan bekerjanya sakti. Kita nggak perlu lagi dijajah, karena kita akan saling menjajah bangsa kita sendiri, Bapak Ibu. Dan ini adalah egoisme, kebebasan disalahgunakan. Orang Kristen juga sama Bapak Ibu. Kebebasan tetap disalahgunakan. Jangan menyalahgunakan kebebasan, Bapak Ibu, karena kita sudah diselamatkan. Contohnya apa saja menyalahgunakan kebebasan? Misalnya, Bapak Ibu menyimpan dendam atau hati menyimpan dendam atau memiliki hati yang tidak mengampuni. Nah, Bapak Ibu, ini menyalahgunakan kebebasan, Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin selalu berprasangka buruk terhadap tindakan orang lain. Sedangkan di dalam 1 Korintus 13 ayat 7 ya kita perlu percayakan segala sesuatu. Nah, ini cukup menarik Bapak Ibu ya.
Ini di berbagai gereja ini saya temukan loh Bapak Ibu. Jadi setiap kali kita konflik ya, kita itu selalu berpikir bahwa orang itu sedang pengen menggigit, menghancurkan, dan membinasakan kita. Jadi orang seringkali salah mengerti saat kita konflik, atau orang itu tidak menghargai kita, orang tidak menerima kita, orang tidak memuji kita, kita langsung kayak terluka gitu loh hatinya. Bapak Ibu bisa bayangin nggak ya, antar jemaat aja bisa begitu, antar keluarga bisa begitu. Saat penganiayaan tiba, saya jamin 50% semua orang Kristen tidak ada yang bertahan. Kenapa? Karena kita langsung mengasumsikan yang terburuk. Waduh, kamu belum tahu ya menerima penganiayaan yang luar biasa. Benar-benar orang dengan pikiran dan hatinya memang mau menjahati orang Kristen. Dan ini terjadi loh Bapak Ibu di gereja. Dan jadi selalu berprasangka buruk bahwa orang itu pengen menyerang, menggigit, membinasakan, menghancurkan, merendahkan saya, dan ini terjadi. Bapak Ibu, kita membicarakan keburukan orang lain, Bapak Ibu, sebagai hiburan, bukan untuk menolong atau mendoakan. Jadi Bapak Ibu, saya sarankan bicarakanlah keburukan orang lain. Amin. Untuk apa tujuannya? Kok amin? Tujuannya apa dulu? Ya dong, ya kan kita bicarakan ya. Wah, si ibu ini udah lama nggak ke gereja ya. Ya kan itu bicarakan keburukan dong, iyalah. Ya kita fair-fair aja, itu kan keburukan. Aduh, dia istrinya kok begini ya, ya kan? Aduh, dia suaminya kayak begini. Itu kan bicarakan keburukan dong. Aduh, ini agak keras kepala ya nih orang. Kalau kita jangan tutup-tutupi, kita bergosip. Kita kan bergosip, kita kan ngomongin orang. Saya ngomongin Bapak Ibu. Problem utamanya adalah motivasinya apa? Beda loh ngomongin hanya untuk ngomongin demi hiburan, sama ngomongin dengan berpikir aku mau doakan ini orang. Apa yang bisa kita bantu? Jadi apa yang kita pikirkan Bapak Ibu? Bicarakanlah keburukan orang lain, bicarakan. Tapi motivasinya harus murni, hanya untuk menolong dan mendoakan titik. Kalau tidak ada itu, nggak penting. Yang itu nggak penting, nggak ada gunanya. Pak Afi tahu nggak sih ibu ini bla 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 bla. Udah, habis itu selesai. Jadi bicarakan keburukan orang lain hanya dengan tujuan utama menolong dan untuk mendoakannya. Ya karena kita harus bicarakan kelemahan orang lain dong, agar kita bisa tahu apa yang kita didoakan kan. Bukan hanya bicara yang positif saja. Hanya karena untuk ini. Kita menikmati percakapan yang bernada negatif, Bapak Ibu, dan lain-lain sebagainya. Jadi ini cuma beberapa contoh-contoh yang kadang-kadang Bapak Ibu bisa kita temukan di berbagai gereja manapun. Baik di sini, baik di gereja Bapak Ibu, baik bahkan di rumah tangga Bapak Ibu. Jadi harus hati-hati, jangan menyalahgunakan kebebasan. Kita berpikir, oh aku udah percaya Yesus mati masuk surga. Enak banget orang Kristen mati ditabrak bus nanti langsung masuk surga. Padahal barusan selingkuh sama dari istrinya. Jadi menyalahgunakan kebebasannya Bapak Ibu. Jadi kita harus hati-hati. Jangan menyalahgunakan kebebasan yang kita miliki. Kalau kita gunakan kebebasan yang dimiliki, Bapak Ibu baca ayat 15 apa? Namun jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Nah ini yang terjadi di dalam baik keluarga, di gereja, di organisasi manapun. Saat kita menyalahgunakan kebebasan kita menghancurkan keluarga kita dari dalam. Bangsa kita hancur oleh orang Indonesia. Oke lah, ada ante-ante asing masuk lah ya, mencoba mempengaruhi politiknya Indonesia. Oke lah ya, siap. Tapi siapa yang mengeksekusinya? Ayo, siapa yang menandatangani surat-surat itu? Orang Indonesia. Dan kita hal yang sama juga waktu kita di keluarga, di gereja, di organisasi manapun, kita diingatkan hati-hati. Kalau kita menyalahgunakan kebebasan, kita menjadi orang yang egois, hancur itu keluarga, hancur itu gereja, hancur itu negara. Ingat, lihat aja negara kita Bapak Ibu. Pengen keluarga kita kayak negara kita. Coba pikir baik-baik. Jadi, jangan salah gunakan kebebasan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, di ayat 13-14c itu dikatakan, kita itu dipanggil untuk melayani seorang akan yang lain. Ayat 13b. Di ayat 14, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Bapak Ibu, melayani atau di dalam kasih, itu digunakan akar katanya hamba atau pelayan. Hamba atau budak. Hamba atau budak. Nah, melayani di sini artinya, itu seolah-olah Paulus sedang berkata, kita kan udah bebas nih dari perbudakan dosa. Udah bebas nih ya. Sekarang, karena kita sudah bebas dari perbudakan dosa,
Sekarang jadilah hamba bagi sesama kita. Nah, Bapak Ibu, kebebasan sejati bukanlah melakukan sesuka hati, melainkan memberikan diri untuk melayani orang lain. Karena kita meninggalkan hak kita waktu kita melayani orang lain, Bapak Ibu. Dan waktu kita berada di dalam gereja, di dalam keluarga, pahlawan yang sejati adalah bukan pahlawan yang sibuk menuntut haknya, Bapak Ibu. Sebagaimana kita bersyukur dengan pahlawan-pahlawan terbesar kita yang bukan hanya bertempur di medan perang, tapi bertempur dengan bangsa-bangsa lain. Mereka melepaskan haknya, waktu tidurnya, istirahatnya, dan nyawa dan jiwanya. Hal yang sama juga kita lakukan. Bukan untuk melepaskan nyawa kita, tapi hak kita, Bapak Ibu. Hak kita, keinginan kita. Dengarkan aku dong, aku maunya didengarkan. Aku dengarkan. Salami aku, salami, masa aku nggak disalamin? Aduh, salamin juga mukamu nggak lihat aku. Aduh, tersinggung aku. Aduh, mukanya di mana itu loh. Terus ucapkan terima kasih ke aku dong. Aku kan udah kasih persembahan. Waduh, kasih nih 20 juta nih, 30 juta. Wah, aku udah kasih nih pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Aneh ya kalau di gereja ini 5 tahun terakhir aku nggak pernah diucapin terima kasih, tapi di gereja lain kedatanganku, thank you ya kedatangannya, senyum, ramah gitu. Ya, sebenarnya ini juga penting ya, Bapak Ibu, kita harus latih untuk saling mengucapkan terima kasih untuk apa yang orang sudah kerjakan. Minta maaf, permisi, dan terima kasih. Ini 3 kata penting. Permisi Pak, maaf ya, maaf, jangan bilang sorry. Kekecilan itu kita buat kata maaf jadi remeh. Maaf ya, maaf terlambat, maaf. Sama kita bilang terima kasih. Kapan kita ucapkan terima kasih atau memuji anak atau pasangan kita terakhir kali? Nah, tapi yang saya pengen tekankan di sini adalah Bapak Ibu, seringkali kita itu berharap sekali untuk mendapatkannya. Berikan aku penghargaan, cintai aku, hargai aku, kasihi aku, terima aku. Bapak Ibu, dan kita tidak rela melepaskan hak-hak kita demi memberkati hubungan orang lain. Sehingga kita yang menuntut hak. Bagaimana kita tahu kita sedang menuntut hak kita? Kita cepat merasa tersinggung atau marah ketika pendapat kita tidak diikuti, ketika posisi kita tidak dihargai, apalagi sudah profesor, doktor. Nah, apalagi saya paling takut nih nanti kalau Tuhan angkat kesempatan, profesor, doktor, pendeta Periadi, anjay, ya kan? Aduh, jemaat nggak dengerin saya. Harga dirinya di mana, Pak Bu? Ngeri loh, Bapak Ibu, ngeri loh. Bapak Ibu, posisi kita makin tinggi ya. Posisi kita makin tinggi, atau kita lah sebagai ayah kepada anak ya. Anak tidak mau dengerin kita aja, kita langsung kayak, lo nggak tahu udah berapa puluh juta gue keluarin ya kan, cuma kita nggak ngomong aja kan, gitu kan. Apalagi ibu-ibu ya, anaknya membangkang, 9 bulan gue hampir mati, tahu nggak lo, gitu kan ya. Tapi sekali lagi kan kadang-kadang kita nggak keluarin, Bapak Ibu. Tapi itu yang terjadi, Bapak Ibu. Jadi kita ada pengharapan. Fokus kita lebih kepada bagaimana orang memperlakukan saya daripada bagaimana saya mengasihi dan melayani orang lain. Jadi kita nggak melepaskan hak kita, Bapak Ibu. Ada beberapa contoh. Mohon maaf jika ini agak menyinggung, tetapi ini perlu diungkapkan karena kalau nggak pakai contoh tuh nggak dapet, Bapak Ibu. Biasanya nggak dapet. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami atau pernah dilakukan sedemikian. Mengungkit bahwa kita jarang didoakan di pertemuan doa, tetapi kita sendiri jarang mendoakan orang lain. Menolak terlibat dalam kegiatan bersama, kegiatan gereja mungkin, hanya karena tidak pernah diajak. Jadi kita pengennya itu diajak, ayolah, ayo sini, ayo sama-sama kita, gitu, Bapak Ibu. Jadi saya nggak pernah diajak dan saya menolak. Mengeluh bahwa gereja tidak memenuhi semua kebutuhan saya, tapi kita sendiri nggak terlibat menjadi bagian dari solusi. Kita nggak jadi solusinya. Waktu melayani, Bapak Ibu, kita lebih menghitung apa yang kita berikan daripada bersuka cita dalam memberi. Saat merasa aku sudah berkorban banyak bagi jemaat, aku sudah berkorban banyak bagi istriku, bapak-bapak, berkorban banyak bagi suamiku, ibu-ibu, aku berkorban banyak bagi anak-anakku, dan kita merasa sudah sepantasnya, selayaknya, sewajibnya, seharusnya aku menerima penghargaan atau kasih atau terserah hak materi, mungkin materi yang sama. Kalau mau ngasih tuh minimal disamain. Ini toh budaya dalam pemberian pernikahan kan, Bapak Ibu. Kita catat namanya kenapa? Agar nanti kalau dia nikah atau anaknya nikah, kita kasih minimal
Sama. Budaya yang baik nggak? Budaya yang baik. Tapi pada saat yang sama, kita mulai khawatir Bapak Ibu akan apa pendapat orang lain Bapak Ibu. Sampai kita perlu catat. Agar nanti kita tidak malu. Karena dia pernah nolong saya. Karena dia pernah memberikan sesuatu kepada saya. Budaya yang baik nggak masalah, tetapi motivasinya sudah motivasi berdosa loh Bapak Ibu. Bukan berarti ini harus dibuang, tapi hati-hati motivasi kita itu udah dilihat orang lain. Jadi kita sudah merasa berkorban banyak dan kita menuntut imbalan Bapak Ibu. Wah, kita udah buat pestanya bagus. Kemudian setelah terima amplop cuman sepertiga dari biaya pesta. Ya kan agak mulai sensi kan gitu loh, kayak aduh ini orang-orang gitu loh pikirannya. Nah, dan itu terjadi sama Bapak Ibu. Kita sudah berkorban, tapi kita menuntut imbalan. Kita menyebut-nyebut beberapa kali kita hadir latihan dan mengeluh jika orang lain tidak sekomitmen kita. Aku bayar harga, lu kenapa nggak bayar harga? Merasa tersinggung jika nama kita tidak disebut saat ucapan terima kasih diumumkan. Saya bersyukur Bapak Ibu, kita di gereja kita tidak mengucapin terima kasih untuk Bapak Ibu yang memberikan persembahan. Itu nanti menjadi awal yang berbahaya bagi setiap orang. Salah sebut nama, salah sebut gelar dan lain-lain sebagainya. Itu mengerikan loh Bapak Ibu, khususnya di gereja saya dulu ya. Saya kalau dengar ya, aduh ampun Mak, hanya gara-gara gini doang, padahal ngasih juga 50.000 gitu. Maksudnya kadang-kadang saking jengkelnya saya sampai berpikir begitu loh Bapak Ibu. Gitu. Jadi tersinggung karena nama kita nggak diumumkan. Menolak melayani di bidang lain karena itu bukan tugas kita, tetap walaupun itu ada kebutuhan yang mendesak. Nah, jadi Bapak Ibu ini yang menjadi penting bagi kita. Nah, bagi kehidupan negara, coba Bapak Ibu lihat, apalagi kita ngeluh soal kemacetan atau kebersihan kota, tapi tidak mau tertib berlalu lintas, Bapak Ibu. Kita pengen bersih, komplain, kenapa negara kita nggak bersih, daerah kita nggak bersih, tapi kita sendiri buang sampah sembarangan, buang udah, cuy, gitu loh. Plastik habis makan buang aja, simpen kek, taruh kantong kek, baru nanti cari tong sampah kek, begitu loh. Tapi itu terjadi kan, kita mengeluh soal kemacetan. Kita menuntut transparansi pemerintah, tetapi kita sendiri tidak jujur Bapak Ibu dalam membayar pajak. Kita menyalahkan aparat atas masalah keamanan, tapi tidak pernah mau peduli atau terlibat untuk menjaga keamanan dan lingkungan. Ngomongnya gini, itu kan tugasnya polisi. Polisi kan kami bayar pakai pajak. Kerjaan mereka lah. Nah, hati-hati loh Bapak Ibu, kalimat-kalimat ini kalimat yang dimotivasi oleh gua udah bayar, hasilnya mana cuy? Hasilnya mana? Apalagi kita pebisnis nih sebagian. Ini kerja nih kita nih. Harus ada timbal balik. Konsep kita sudah pakai imbalan, Bapak Ibu. Menyalahkan. Sedangkan Bapak Ibu di dalam Yeremia, Bapak Ibu yang ikut persekutuan doa kita udah pernah bahas. Di dalam Yeremia, waktu umat Allah dibuang di kota pembuangan di Babel, Yeremia ngomong begini, usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang. Okay. Berdoalah kepada Tuhan untuk kota itu, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Bapak Ibu bayangin ya, kita dibuang ke Amerika, kok kayak keren banget ya, dibuang ke Amerika bagus ya, tapi bagaimanapun juga lebih senang negara sendiri dong ya, kita buang ke Amerika atau buang ke Tiongkok atau dibuang ke Rusia, mungkin kita dijajah, kemudian ya kita ditekan. Pada zaman sekarang mungkin masih adalah HAM kalau orang jajah, ya walaupun ya nggak selalu lah, masih ada viral-viral. Pada zaman itu negara Babel bisa melakukan apapun yang mau mereka lakukan untuk bangsa Israel. Jadi akan lebih sadis, lebih kejam. Dan di tengah-tengah kekejaman, kesadisan, dan harga diri Israel yang terbuang, Yeremia bilang, ini sebagai suara Tuhan, usahakan kesejahteraan kota di mana aku buang. Bapak bayangin ya, bayangin aja dulu. Jadi, jika Tuhan aja memerintahkan bangsa Israel untuk tetap mensejahterakan Babel yang jahat itu, apalagi kita yang sekarang sudah berdiri di negeri kita sendiri, merdeka dengan KTP kita Amerika, bukan ya, KTP kita apa? Indonesia ya, gitu lah, yang nggak ada sih bangsanya, tapi KTP kan KTP Indonesia, Bapak Ibu. Kita dipanggil untuk mengusahakan kesejahteraan kota itu. Babel tidak memberikan yang sepantasnya dan selayaknya diberikan kepada bangsa Israel. Tapi tetap Tuhan ngomong, doakan bangsa itu, usahakan kesejahteraan bangsa itu. Bahkan jika negara kita pun tidak lagi demokrasi, tidak lagi pakai Pancasila dan menjadi negara agama, firman Tuhan tetap sama. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang.
Dan ini yang menjadi penting. Dan kita mulai berpikir, waduh, setelah kita dengarkan kita udah mulai capek ya, udah panas nih otak ya. Kok kayak kita bego banget ya jadi orang Kristen ya. Enak dong jadi agama lain dong. Kalau kita ditindas kita bunuh. Iyalah, enak loh. Kalau ditindas kita bom. Mengapa orang Kristen ditindas Bapak Ibu? Karena kita yang nggak begitu melawan. Karena Allah sendiri yang mengatakan, doakan, usahakan kesejahteraan kota. Dan kita merasa, Tuhan kok aku jadi bego ya, jadi orang Kristen. Dan kita merasa kita jadi bodoh kan. Lebih senang kita menjadi agama lain sebenarnya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu kita pikirkan sekali lagi. Ini jawabannya. Jawabannya ini. Kita nggak ngebom, kita nggak bunuh, kita nggak mukul orang, kita nggak nendang orang, kita tidak melempari gubernur Pati, jika pun itu dinaikkan 250%. Demo silakan demo. Anarkis apakah orang Kristen? Sama sekali enggak. Menghancurkan toko, menghancurkan ruko, menghancurkan rumah apakah orang Kristen? Tidak. Demo silakan. Demo damai kan masih bisa. Tapi enggak. Kita senang sekali untuk menyerang orang. Kalau hak kita nggak dapat. Hak kita nggak diterima oleh orang lain, kita serang pasangan kita serang suami kita. Memang ya, nah itu kan, memang ya titik. Ngomong ke istri kita gitu, ngomong ke pasangan kita, ngomong ke anak kita gitu, ngomong ke pemerintah kita gitu. Tapi kita ingat fondasi kita siapa? Kematian Yesus. Yesus menjadi manusia, Yesus mati menebus dosa kita, Yesus menjadi orang bego dan menjadi orang bodoh di mata manusia. Dia bisa gulingkan pemerintahan Romawi, tapi yang dia pilih adalah mati, Bapak Ibu. Bapak Ibu ini bodoh sih. Standar dunia ini bodoh. Gak ada gunanya ngapain. Kalau memang punya mukjizat ya buat pemerintahan baru lah. Ini yang menjadi dasar kita Bapak Ibu. Bagi manusia dan di mata manusia, saat kita melepaskan hak kita untuk mengutamakan orang lain, mengutamakan bangsa kita, mengutamakan pasangan kita, mengutamakan anak kita, mengutamakan istri kita, mengutamakan satu sama lain. Ini terjadi karena kita sudah punya model, yaitu Yesus Kristus yang mati bagi kita. Yesus tidak mempertahankan haknya di surga, Yesus merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, dan Allah yang akan meninggikan dia. Di hari terakhir Bapak Ibu, kalaupun dunia ini tidak lebih baik, kalaupun keluarga kita tidak lebih baik, kalaupun orang yang sudah kita kasih tetap bego-begoin kita punya pengharapan yang utama dan terbesar bahwa kita akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Penderitaan kita Bapak Ibu hanya sejangka waktu saja. Dan kita memiliki Kristus yang berjalan bersama dengan kita. Dan inilah yang membuat kita itu tidak menjadi orang bodoh karena kita tahu kepada siapa kita tempatkan rasa percaya kita. Keluarga kita bisa tetap nggak mengasihi kita loh Bapak Ibu. Masih bisa. Pasangan kita, istri kita, waduh, dan lain-lainnya, negara kita. Tapi kita tahu bahwa kita ingin hidup seperti Kristus hidup. Dan dia akan memberikan kekuatan, akan memberikan penghiburan bagi kita. Saat kita merayakan usia 17 Agustus tahun ini, mari kita ingat bahwa kemerdekaan bangsa itu kemerdekaan yang berharga. Tapi kemerdekaan rohani itu adalah kemerdekaan kekal. Dan itu bisa hilang Bapak Ibu jika kita membiarkan egoisme kita berkuasa. Makanya kita akan lebih bertumbuh jika kita memilih untuk mengasihi dan untuk melayani sesama kita. Kemerdekaan bukanlah hak untuk melakukan apa yang kita mau, melainkan kuasa untuk melakukan apa yang seharusnya. Apa yang seharusnya itu? Yaitu mengasihi orang lain seperti Bapakku mengasihi saya. Bukan ya? Ya. Mengasihi orang lain seperti pemerintah telah mengasihi saya. Ya kan? Pajak selalu jalannya bagus, perkembangan ruko-ruko, waduh pajaknya makin murah, happy dong? Happy lah. Enggak ya? Mengasihi orang lain, mengasihi pasangan seperti pasangan telah mencintai kita. Waduh, mantap. Bukan ya Bapak Ibu tulisannya. Mengasihi orang lain seperti anak mengasihi kita, seperti orang tua mengasihi kita. Enggak. Kita mengasihi orang lain karena Kristus telah mengasihi kita. Dan inilah yang kita pegang dan kita sandarkan terus Bapak Ibu.
Inilah makanya kita bergereja. Karena di luar sana tidak akan seperti itu. Dan kita berdoa dan berharap agar setiap orang yang berada di dalam gereja ini atau gereja manapun berada, kita bisa saling nopang bersama-sama. Ngeri ya Bapak Ibu, kalau di gereja udah saling menghancurkan, menggigit dan membinasakan, di luar juga sama. Di dalam gereja lah kita sama-sama, yuk kita latih Bapak Ibu. Di dalam, kita saling menguatkan bersama-sama di dalam Tuhan. Saat kita keluar dan mendapat perlakuan tidak adil, kita tahu bahwa kita punya keluarga gereja di tempat asal kita. Beberapa teman-teman akan kembali ke gereja lokal, teman-teman setelah nanti bekerja, nah saudara-saudara mungkin suatu ketika akan pindah 5-10 tahun lagi. Jadikan sebuah gereja lokal itu tempat untuk bersekutu, bangun di dalamnya, doakan sehingga kita bisa bertumbuh bersama. Jadi kita dipanggil Bapak Ibu untuk merdeka, jangan salah gunakan kemerdekaan kita. Kita menggunakannya untuk mengasihi orang lain sebagaimana Kristus sudah mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, tolong kami. Bapa, kami tahu ini sulit, kami tahu merasa bahwa ada banyak hal yang kami sebenarnya inginkan gitu, kami maui, yang kami sukai, yang kami ingin. Tapi Tuhan tolong untuk kami bisa melepaskan hak-hak kami Tuhan. Kami mengutamakan orang lain dan mengasihi mereka sebagaimana Kristus mengasihi mereka. Tuhan tolong di momen di mana kami masuki usia yang ke-80 tahun sebagai bangsa, sebagai negara, tolong kami juga untuk boleh mengasihi negara kami. Negara kami tidak akan pernah sempurna sampai bahkan Yesus datang kedua kali. Kami tidak tahu 5 tahun ke depan bangsa ini akan tetap jadi Pancasila atau tidak. Kami tidak tahu 10 tahun mendatang apakah kami akan makin ditekan sebagai orang-orang percaya walaupun kami adalah bagian dari agama yang diakui. Tapi Tuhan tolong kami untuk bisa tetap mengasihi juga bukan saja orang lain, tapi bangsa ini sebagaimana kami mengasihi, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Berikan kami cara-cara yang baru, cara-cara yang berhikmat untuk boleh menunjukkan kasih kami. Kami tahu Tuhan, kami lemah, kami tahu, kami enggan, kami tahu, kami sukanya balas dendam dan menyerang dan menggigit dan bahkan membinasakan. Kami tahu bahwa kami lebih bagus hancur bersama daripada hancur sendiri. Dan Tuhan tolong agar Engkau boleh menundukkan hati kami di bawah kaki salib-Mu, sehingga kami bisa saling melayani. Tolong kami juga Tuhan sebagai umat Allah, baik di dalam gereja ini maupun di lintas gereja, mereka yang menyembah Tuhan Yesus Kristus yang sama. Biar kiranya kami menjadi orang percaya saling menguatkan, kami saling menghibur, kami saling mendoakan, kami saling menerima, sehingga kami bisa menjadi lebih kuat lagi Tuhan dalam menjalani hidup yang tidak mudah ini. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu, pimpin kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.